Saya Naswardi, Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, berasal dari Sumatera Barat. Saat ini periode kedua untuk Lembaga Sensor Film. Lembaga Sensor Film saat ini adalah periode baru 2024-2028. Baru saja 3 bulan yang lalu dilantik. 17 anggota terdiri dari 12 unsur masyarakat dan 5 orang unsur pemerintah. Jadi ini adalah era baru Lembaga Sensor Film yang diharapkan ke depan membawa kemajuan untuk perfilman nasional Indonesia. Terkait proses penyensoran film, kita ada SOP, kita ada pedoman dan kriteria dalam proses penyensoran. Jadi film didaftarkan oleh pemilik melalui online atau digital yang kita sebut dengan ESIAS. Kemudian setelah proses administrasi pendaftaran selesai, maka film masuk ke studio dan dilakukan penelitian oleh kelompok penyensoran. Kelompok penyensoran itu ada anggota Lembaga Sensor Film dan ada tenaga sensor film. Jadi tenaga sensor dan anggota inilah yang melakukan proses menilai dan meneliti. Kemudian baru ditetapkan klasifikasi usianya. Terbitlah surat tanda lulus sensor. Surat tanda lulus sensor ini dimungkinkan pemilik jika tidak sesuai dengan yang diinginkan klasifikasinya, maka pemilik dapat memohonkan penurunan atau penaikan klasifikasi. Penurunan dan penaikan klasifikasi inilah yang kemudian didiskusikan oleh Lembaga Sensor Film dengan pemilik, itu melalui dialog ya. Jadi dialog adalah proses yang menjembatani diskusi antara pemilik dengan kelompok penyensoran ya, dengan Lembaga Sensor Film untuk kemudian kita tetapkan klasifikasi yang disepakati, yang ditetapkan oleh Lembaga Sensor Film. Jadi LSF sangat terbuka dalam menetapkan klasifikasi dengan adanya prinsip-prinsip yang tadi, prinsip dialogis, prinsip keterbukaan, dan prinsip akuntabilitas di dalam proses penyensorannya. Untuk tahun 2025, program prioritas kita yang pertama adalah kita ingin menjaga keseimbangan antara fungsi perbantuan Lembaga Sensor Film terhadap industri dan juga fungsi pemenuhan hak menonton masyarakat. Bahwa masyarakat, penonton berhak mendapatkan tontonan yang baik, tontonan yang bermutu, dan tontonan yang berkualitas, yang tentu sesuai dengan klasifikasi usia penontonnya. Untuk kepentingan perbantuan industri, kita ingin menjadi bahagian dari lembaga yang ikut memajukan industri perfilman, yaitu apakah melalui ketersediaan informasi, promosi, dan lain-lain. Berkaitan dengan pemenuhan hak perlindungan masyarakat, kita ingin penonton kita itu literasinya meninggi. Maka yang kita lakukan adalah Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Dan kita ingin memainkan peran tidak hanya lokal, tidak hanya Indonesia, tetapi di kawasan yang lebih luas, ASEAN ya. Kita ingin menjadi alat diplomasi film untuk kepentingan agar pasar film kita di kawasan ASEAN ini sama-sama dapat diisi oleh negara-negara yang menjadi bagian dari anggota ASEAN. Jadi Indonesia tidak hanya jadi tujuan pasar, tetapi film-film nasional kita juga bisa lebih banyak tayang di negara-negara lain. Dan forum untuk menjadikan itu sebagai bagian dari alat diplomasi itu adalah melalui forum ASEAN untuk lembaga klasifikasi film. Itu yang akan kita rintis di tahun depan sebagai bagian dari program inovasi kita. Saat ini perfilman nasional kita lagi berada pada titik yang terbaik, berada pada puncak yang memberikan harapan, baik itu dari sisi produksi maupun dari sisi jumlah penonton. Sampai 31 Oktober tahun 2024 ini ada 204 film nasional kita, berbanding 202 dengan film yang berasal dari luar negeri.
Artinya, baru tahun ini produksi film nasional kita itu melebihi jumlah film yang masuk ke Indonesia dari berbagai negara lain di dunia. Nah, ini mengindikasikan bahwa harapan kita film nasional semakin maju, semakin membaik dari jumlah produksi, ini semakin nyata. Dari sisi jumlah penonton juga apresiasinya lagi bagus, lagi tinggi. Tahun ini berdasarkan beberapa data terakhir ya, bahwa kita sudah mencapai 70 juta penonton per film nasional. Artinya potensi apresiasi terhadap film nasional itu semakin membaik, itu sangat terbuka. Karena riset terakhir misalnya kalau kita lihat potensi penonton kita itu ada di angka 100 juta. Nah, ini sangat menjanjikan untuk industri perfilman kita menjadi bagian dari tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penyerapan lapangan kerja, dan juga kemajuan industri. Pentingnya forum tingkat ASEAN untuk lembaga-lembaga klasifikasi usia yang kami inisiasi oleh lembaga sensor film itu dalam rangka meminimalisir terjadinya perspektif ya, hal yang berbeda. Jadi antara masing-masing negara, khususnya di kawasan ASEAN, memiliki kriteria, memiliki indikator, dan memiliki pedoman yang berbeda-beda dalam menetapkan klasifikasi usia. Misalnya lembaga penafis film Malaysia misalnya, dia memiliki kriteria sendiri dalam menetapkan film mana yang layak tayang di negaranya. Begitu juga Thailand punya kriteria, punya indikator dalam menetapkan kriteria film mana yang bisa lolos untuk tayang di negaranya. Begitu juga kita Indonesia. Kita punya kriteria di Permendikbud 14, kita punya pedoman dan punya jenis klasifikasi usia. Ada untuk semua umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, dan 21 tahun ke atas. Nah, untuk meminimalisir bagaimana film-film kita tidak mendapatkan penolakan ya dari negara lain karena perbedaan kriteria tadi, maka butuh yang kita sebut dengan alat diplomasi. Kita butuh sarana diplomasi, dan lembaga sensor film akan melakukan itu sehingga kriteria-kriteria yang ada di masing-masing negara dalam menetapkan proses penyensoran film itu sama-sama dibicarakan di dalam forum tadi, forum klasifikasi usia untuk negara-negara ASEAN. Untuk film yang proses penayangannya berbasis jaringan teknologi informatika, jaringan digital berbasis internet, baik itu over the top, video on demand ya, atau video streaming ya, dan lain-lain, maka memang di dalam Undang-Undang 33 2009 tentang perfilman belum diatur secara khusus. Maka perubahan regulasi ya, revisi ataupun perubahan Undang-Undang perfilman itu penting untuk dilakukan. Dan dengan beberapa stakeholder ya, bahkan dengan Menteri Kebudayaan kita sudah berdiskusi, maka muncul gagasan dan ide adanya perubahan dan revisi Undang-Undang perfilman itu melalui Omnibus Law, undang-undang di bidang kebudayaan. Jadi akan digabung beberapa undang-undang untuk disatukan proses perubahannya atau revisinya dalam Undang-Undang Kebudayaan tadi. Nah, karena ini belum diatur ya, maka yang kami lakukan adalah untuk OTT itu sudah ada asosiasi, namanya Asosiasi Video Streaming Indonesia. Nah, kita dengan AVISI berkomunikasi, berdiskusi, terus membangun komunikasi ya, minimal karena memang belum ada aturan yang khusus, minimal OTT yang beroperasi di Indonesia menerapkan klasifikasi usia yang diatur di dalam Undang-Undang Perfilman. Jadi tidak menggunakan jenis klasifikasi organisasi induk mereka gitu. Nah, itu adalah upaya-upaya yang sedang dan akan terus kita lakukan seiring dengan upaya perubahan regulasi dan juga perubahan undang-undang. Menurut pandangan kami ya, itu adalah bahagian dari program inovasi yang sangat baik. Karena di dalam ekosistem perfilman kita itu salah satu persoalannya adalah kekurangan jumlah layar.
Jadi data terakhir jumlah layar kita di Indonesia itu kan sekitar 2.100 layar. Nah, jumlah penduduk kita sekitar 283 juta ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya, misalnya Korea ya. Korea hampir 2.500 lebih layar ya, jumlah penduduknya sekitar 3 juta. Kalau Amerika itu jumlah layarnya lebih dari 40.000, jumlah penduduknya sekitar 330 juta. Nah, Malaysia pun itu jumlah layarnya lebih besar daripada kita. Nah, ini mengindikasikan bahwa untuk memajukan perfilman nasional itu salah satunya perlu ada ketersediaan layar yang cukup ya, agar akses untuk menonton itu semakin berimbang dan semakin merata. Nah, kalau pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menginisiasi peningkatan dalam jumlah layar ya, ini adalah bagian dari solusi, bagian dari program inovasi yang tentu Lembaga Sensor Film dukung dan menjadi bagian dari solusi atas persoalan yang saat ini kita hadapi. Selama lebih kurang ya, baru 3 bulan menjadi ketua dan kami dilantik, salah satu yang perlu kami perkuat itu adalah berkaitan dengan penyediaan sistem pelayanan penyensoran yang lebih baik ya, yang lebih berkualitas. Kami masih terbatas dengan kapasitas storage dalam penerimaan pelayanan pendaftaran penyensorannya, dan juga kami masih terbatas dalam ketersediaan teknologi dalam proses penyensoran. Dalam konteks ini kami akan inisiasi ke depan bagaimana juga pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan AI ya, untuk melayani signifikasi peningkatan jumlah materi yang akan didaftarkan untuk dinilai, diteliti, ditetapkan klasifikasi, kemudian diterbitkan surat tanda lulus sensornya. Jadi pembenahan infrastruktur berkaitan dengan teknologi akan menjadi bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk Lembaga Sensor Film, pasti kita punya komitmen bersama ya di anggota bahwa kita akan menjaga keseimbangan antara fungsi perbantuan untuk industri dengan fungsi perlindungan terhadap masyarakat sebagai penonton. Dan tentu harapannya dengan teman-teman di industri, apakah itu bioskop, rumah produksi, kemudian televisi, OTT, dan lain-lain, mari kita bekerja sama, bahu-membahu, saling bersinergi, melangkah bersama, dan bertumbuh bersama untuk memajukan perfilman nasional kita. Dengan apa? Sinergi yang kokoh, kolaborasi yang kuat, dan juga program-program kebersamaan, program kerjasama yang terus kita wujudkan di tahun-tahun berikutnya. Kolaborasi menjadi kata kunci. Untuk sineas dan perfilman Indonesia, tentu harapannya tetap dan terus berkarya ya, karena dengan karya-karya yang dilahirkan, film nasional kita akan bisa maju, dan Lembaga Sensor Film mendukung karya-karya yang diterbitkan oleh para sineas dengan jalan ya, mempercepat penerbitan surat tanda lulus sensor sehingga dapat tayang dengan waktu yang tepat ya, dapat tayang dengan waktu yang cepat di semua eksibisi, apakah untuk kepentingan bioskop, televisi, atau jaringan teknologi informatika tadi. Maka proses sensor yang humanis, yang dialogis, yang adaptif, transparan, dan akuntabel itu adalah bagian dari komitmen pelayanan kami untuk membantu teman-teman sineas dan juga rumah produksi.